Waiheru adalah salah satu desa yang ada di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Desa Waiheru merupakan salah satu desa dari 4 desa, 2 negeri dan 1 kelurahan di Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Desa Waiheru terletak pada wilayah pesisir dan dataran tinggi dengan luas 2.250 hektar dan panjangnya sekitar 1,5 km. Dengan jarak tempuh ke ibu kota Ambon adalah 17 km per jam. Adapun letak desa Waiheru berbatasan dengan wilayah sebelah utara, Petuanan Hitu wilayah Maluku Tengah. Mari kita simak sejenak aktivitas pasar pagi di desa Waiheru. Tidak pakai tenda, Ibu. Panas. Oh iya. Setelah memasuki kawasan pasar Waiheru, dapat kita lihat bahwa pasar tradisional ini mulai tertata dengan baik. Inilah bentuk kesadaran dari para pedagang untuk dapat berjualan di lokasi areal pasar yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Ambon. Pasar Waiheru termasuk cukup lengkap, dengan berbagai macam dagangan mulai dari kebutuhan pokok antara lain beras, sayur, ikan, buah-buahan, ada pula barang campuran seperti sandal, sepatu, kaos, tas, aksesoris dan mainan anak. Budaya lingkungan setempat juga sangat mendukung, karena dengan sendirinya menambah pemasukan buat keluarga. Salah satunya profesi tukang ojek, yang berasal dari lingkungan setempat. Begitu pula dengan kaum ibu rumah tangga bisa berjualan kecil-kecilan. Transaksi jual beli di pasar biasanya dimulai dari jam 5 subuh sampai dengan pukul 18. Kalau ibarat pasar tingkat kecamatan berarti mencakup beberapa desa yang memang bisa diperluas. Makanya kemarin-kemarin itu juga kantoran juga sempat dipanggil ke Dinas Keperindah terkait untuk persoalan pasar, karena ada dari aliansi API yang mengklaim bahwa pasar ini tidak boleh ada pungutan retribusi karena terkait belum ada peresmian dari Wali Kota Ambon. Makanya ketong punya himbauan, ketong punya keinginan buat Keperindah dan pemerintah Kota Ambon untuk secepatnya meresmikan pasar Waiheru, biar retribusi yang memang jadi tuntutan jadi kewajiban masyarakat pedagang untuk membayar itu sudah bisa dilaksanakan. Kalau tidak memang tidak bisa. Itu sesuai tuntutannya APRI. Tapi kalau bagi kata orang secara formalitas sebenarnya sudah bisa dikatakan resmi karena sudah ada fasilitas pemerintah. Terkecuali kalau macam fasilitas pemerintah belum dibangun, mungkin baru bisa dikatakan bahwa belum bisa ada pungutan. Tapi ini kan sudah dibangun, berarti secara otomatis secara ini sudah bisa dibayar sebenarnya. Cuma ada beberapa tuntutan dari API kemarin yang buat masalah, akhirnya pungutan retribusi untuk pemerintah Kota Ambon itu ditiadakan hingga sampai saat ini. Jadi sampai sekarang ini masih ada retribusi lagi atau bagaimana? Sudah ada kesepakatan? Sudah dihentikan dia sudah dihentikan retribusi terkait masalah kemarin yang ada kekacauan sedikit di pasar Waiheru terkait dengan kehadiran API di pasar Waiheru. Oh begitu. Ya. Mari kita dengar harapan masyarakat khususnya warga lingkungan desa Waiheru terkait proses kontestasi Pilkada Kota Ambon yang akan digelar tahun 2024. Apa saja harapan dan keinginan dari masyarakat terkait figur-figur yang akan tampil sebagai bursa bakal calon wali kota Ambon 2024. Karena pesta demokrasi adalah suara rakyat. Kalau untuk beda secara pribadi sebenarnya untuk
wali kota ke depan, pemerintah kota ke depan lah. Kalau bisa persoalan-persoalan yang paling mendesak itu untuk ketemu para ojek dan pedagang ini itu terkait masalah COVID lah. Karena memang masalah COVID ini akan jadi hal yang memang paling mematikan perekonomian masyarakat, baik para tukang ojek, para pedagang. Jaga jarak, kemudian pasar tidak boleh terlalu keramaian. Padahal pasar ini tidak sama dengan pasar Ambon. Kalau pasar Ambon 1 kali 24 jam, sedangkan pasar Wairul ini terbatas pagi sampai batas jam 11 atau jam 10. Itu sudah setuju. Penyelesaian masalah COVID lah yang paling utama. Kemudian kita bisa tinjau kembali biar masalah terkait retribusi yang jadi momok para satu orang punya pasar ini dengan APRI ini akan bisa terselesaikan. Ya. Pak Dino, kebetulan Pak Dino juga kan sudah kenal, namanya Pak Antoni Gustaf Patuheru, mantan sekretaris Kota Ambon, dan beliau akan maju sebagai calon wali kota Ambon 2024. Harapan Pak Dino apa yang mau disampaikan? Cuma kami minta dari anak-anak pangkalan Wairul, kalau memang antum mau calonkan ke depan juga, nggak cuma kami minta apa, cuma sekali-sekali datang kunjungi kami di pangkalan, mungkin foto tidak apa, ya kan begitu Pak ya? Iya, siap. Itu aja Pak. Oh iya. Iya. Cuma nanti yang ke depan itu betul ya, kita akan seperti apa. Untuk beta secara pribadi mungkin dengan beta bapak saudara yang ada di pasar Wairul yang berprofesi mungkin ada sebagai pedagang dan tukang ojek, mungkin harapan katorang buat Pak Tony ini yang mungkin ke depan maju sebagai calon wali kota untuk 2024 ini. Kalau bisa bukan hanya sekedar maju saja sebagai calon wali kota, tetapi bagaimana bisa mengunjungi pasar Wairul, kemudian melihat kondisi pasar yang mungkin ada kekurangan, mungkin beliau bisa melihat itu sebagai bahan acuan beliau untuk sebagai hal yang bisa dimasukkan sebagai atau punya visi misi ke depan. Dengan kehadiran beliau datang untuk mengunjungi kami di pasar Wairul ini, kami bisa lebih dekat, bisa lebih kenal, dan ini juga bagian sosialisasi yang sangat baik buat orang yang ada di pasar Wairul. Dari Kota Ambon, Maluku, saya Muhammad Steve Ramadan Leimena melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe di YouTube channel Steve Entertainment. Sampai jumpa di video berikutnya.